Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok kecil 2, angkatan 26 akan mempresentasikan identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak, yaitu tantangan transformasi digital di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kami yang beranggotaan, yang pertama Karisma Fridayati, kedua Muhammad Amir Lutfi, ketiga Nadia Adelia Putri, keempat Noviana, kelima Octavian Luis Renaldinho. Latar belakang, perkembangan teknologi menuntut instansi pemerintah termasuk lembaga pemasyarakatan untuk menerapkan sistem digital dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Digitalisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kerja, transparansi, keamanan data, serta kualitas pelayanan publik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pegawai yang menolak menggunakan sistem digital baru karena merasa lebih nyaman menggunakan metode manual atau cara yang lama. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penerapan nilai ASN berakhlak, khususnya nilai adaptif. Deskripsi kasus: Lapas mulai menerapkan sistem digital untuk pendataan warga binaan, absensi pegawai, dan pelaporan keamanan. Akan tetapi, beberapa pegawai merasa enggan menggunakan sistem tersebut dengan alasan tidak terbiasa menggunakan teknologi, menganggap sistem lama lebih mudah, takut melakukan kesalahan saat mengoperasikan aplikasi, serta kurangnya kemampuan untuk belajar hal baru. Akibatnya, proses kerja menjadi tidak maksimal karena masih terdapat pencatatan manual yang memperlambat pelayanan dan pengawasan. Baik, untuk permasalahan yang timbul, yang pertama, adanya pelayanan menjadi lambat karena data tidak terintegrasi. Yang kedua, risiko kehilangan data lebih tinggi. Ketiga, kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, menghambat modernisasi sistem pemasyarakatan. Dan yang kelima, terjadi keterlambatan sistem pelaporan administrasi. Solusi dan upaya penyelesaian: yang pertama, mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala. Bentuk kegiatannya melalui pelatihan penggunaan aplikasi dan sistem digital. Yang kedua, simulasi penggunaan sistem kerja baru. Yang ketiga, pendampingan langsung saat pelaksanaan kerja. Yang keempat, penyediaan panduan penggunaan aplikasi. Untuk solusi yang kedua yaitu membangun budaya kerja adaptif. Bentuk upayanya yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya digitalisasi. Yang kedua, mengajak pegawai untuk terbuka untuk perubahan yang ada. Yang ketiga, memberikan motivasi bahwa teknologi mempermudah pekerjaan. Dan yang terakhir, menanamkan pola pikir mau belajar dan berkembang. Solusi dan upaya penyelesaian yang ketiga adalah pendampingan oleh pegawai yang lebih menguasai teknologi. Dengan bentuk upayanya yaitu membentuk tim pendamping teknologi, sistem mentor antar pegawai, serta sesi berbagi pengetahuan dan praktik langsung. Kemudian yang keempat adalah penerapan sistem secara bertahap dengan bentuk upaya memulai dari layanan administrasi sederhana, memberikan masa transisi penggunaan sistem, serta menggabungkan sistem manual dan digital sementara waktu. Solusi dan upaya penyelesaian yang kelima yaitu memberikan apresiasi kepada pegawai yang adaptif dengan bentuk upaya pemberian penghargaan pegawai adaptif, kemudian penilaian kinerja berbasis inovasi, serta apresiasi dari pimpinan. Solusi dan upaya penyelesaian yang keenam yaitu penyediaan sarana dan infrastruktur yang memadai dengan bentuk upaya penyediaan komputer dan jaringan internet, perawatan perangkat secara rutin, kemudian penyediaan bantuan teknis jika terjadi gangguan sistem. Baik, yang terakhir kesimpulan. Dari pemaparan kita dapat disimpulkan bahwasanya tantangan transportasi digital di lingkungan lapas dapat diatasi melalui pelatihan, pendampingan, penguatan budaya adaptif, evaluasi berkala, serta kerjasama antar pegawai. Dengan menerapkan nilai berakhlak, khususnya adaptif, kompeten, kolaboratif, dan akuntabel, ASN mampu menghadapi perkembangan teknologi serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Demikian pemaparan dari kami tentang tantangan transformasi digital di lingkungan lapas. Sekian, terima kasih.